Selamat siang anak-anak, ketemu lagi dengan saya Evi Maria. Di sesi kita kali ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan audit TI. Harapannya setelah ikut mata kuliah ini, kalian memahami kenapa sih perusahaan perlu melakukan audit TI, kemudian pendekatan-pendekatan dalam audit TI, terus kemudian keahlian, keterampilan apa saja yang dimiliki oleh auditor TI, ya. Terus kemudian ada risiko apa saja yang muncul ketika di dalam perusahaan terjadi penyalahgunaan komputer, terus kemudian peraturan atau standar apa saja yang terkait dengan untuk menjamin TI atau SI di dalam satu perusahaan. Kalau bidang pekerjaan IT di perusahaan tuh apa aja sih? Macam-macam. Ya, ada sistem analis, ada programmer, ada administrator. Administrator bicara dia menangani network, sistem, database. Ada support gitu ya, kaitan dengan apa? Workshop, maintenance, help desk. Gitu ya, ada security officer, terus kemudian ada auditor. Nah, khusus untuk mata kuliah ini, yang akan kita bahas secara mendalam adalah auditornya, ya. Dari sesi 1 itu kan sudah kita pelajari mengapa sih perlu audit, gitu ya. Jadi karena biaya organisasi kehilangan sumber daya SI jadi tinggi, gitu ya. Biaya pembuatan keputusan biaya keputusan tuh mahal tuh, biaya pembuatan keputusan tuh mahal. Jadi jangan sampai salah, gitu ya. Biaya penggunaan komputer. Kalau komputer disalahgunakan, mesti ada biayanya. Biayanya itu juga nggak sedikit. Terus kemudian pemeliharaan privasi, gitu ya, perlindungan, gitu ya, karena ketika privasinya tidak ada, gitu ya, nah itu kan bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena informasi di dalam perusahaan itu sifatnya rahasia, toh. Nah itu, kalau informasi bisa disebar, itu ya. Misalkan contoh aja informasi tentang pemasok tersebar kemana-mana, itu ya, informasi resep itu ya tersebar di mana-mana karena sistem informasinya tidak bisa melindungi, itu ya, itu kan menimbulkan kerugian dalam perusahaan. Sehingga mengapa perlu audit? Ya, untuk menjamin bahwa aset perusahaan itu aman. Ya, aset perusahaan aset perusahaan itu dikelola dengan baik, gitu ya, dengan sistem informasi. Tipe penyalahgunaan komputer ada 4, gitu ya. Yang pertama hacking, gitu ya. Dihack ini sering kali. Seorang tidak punya akses terhadap sistem komputer untuk membaca, memodifikasi atau menghapus program atau data yang mengacaukan proses. Ini seperti yang kemarin kasusnya yang KPU, gitu ya. Ada hack gitu ya. Bayangkan pemilihan umum gitu ya, semua sedang memilih gitu ya. Nah, terus kemudian sistem KPU-nya kena hack. Nah, tiba-tiba datanya terhapus. Ada pihak-pihak yang dirugikan gitu ya, ada pihak-pihak yang dimenangkan. Nah, ini adalah salah satu tipe penyalahgunaan komputer. Contohnya gitu ya. Terus kemudian virus, yaitu program yang menyerang file executable, area sistem atau disk, atau file data yang berisi makro yang mengakibatkan kekacauan operasi komputer atau kerusakan data. Ini tipe penyalahgunaan komputer. Tipe penyalahgunaan komputer yang lain adalah illegal physical access. Seorang mengambil keuntungan melalui akses fisik secara ilegal terhadap fasilitas komputer. Nah, contohnya masuk ruang komputer atau ruang terminal secara ilegal ini. Makanya ruang server tuh biasanya hanya orang-orang tertentu. Jadi nggak boleh sembarangan yang masuki. Itu ya. Ya tujuannya untuk apa? Untuk keamanan. Itu ya. Mengantisipasi supaya tidak disalahgunakan. Tidak ada yang mengopi data dari server tersebut atau merusak gitu ya. Jadi merusak hardware gitu ya. Atau mengcopy data yang bukan merupakan kewenangannya. Terus kemudian abuse of privilege, penyalahgunaan hak istimewa, gitu ya. Jadi seorang menggunakan hak-hak istimewanya untuk maksud dan tujuan yang bukan merupakan otoritasnya. Contohnya copy data yang rahasia, terus kemudian tanpa minta izin, gitu ya, dari yang berwenang. Ini hati-hati, karena ketika
ketika Anda melakukan seperti ini gitu ya, mengcopy data rahasia dan tidak minta izin, kemudian di share gitu ya. Nah, ini diduga sudah melanggar UU ITE. Ya. Jadi yang sekarang yang sering banget itu ketika Anda sering sekali men-screenshot postingan-postingan, ya. Jadi hati-hati kalau kalian bersosial media, ya. Jadi lihatlah ketika Anda mau men-screenshot segala sesuatu, lihatlah terlebih dahulu apakah postingan itu bersifat publik ataukah distrik, ya. Jadi distrik itu artinya dibatasi aksesnya. Ketika postingan itu memiliki pembatasan akses, tapi kemudian Anda men-screenshot dan men-sharekan gitu ya secara publik, nah itu berarti Anda sudah diduga melanggar, gitu ya, menyalahgunakan hak istimewa. Maksudnya gimana? Iya, menyalahgunakan hak istimewa karena apa? Karena Anda berteman sehingga Anda bisa baca postingan tersebut, ya kan? Anda punya hak istimewa itu, ya. Orang yang tidak berteman, tidak berteman dalam sosmed, tidak bisa membaca postingannya. Tetapi ketika Anda punya hak istimewa tersebut kemudian menyalahgunakan dengan cara apa? Men-screenshot dan men-share, ya, tanpa izin. Nah, ini yang dikatakan Anda abuse of privilege, ya, menyalahgunakan hak istimewa. Ya, hak istimewa Anda sebagai teman yang bisa melihat posting, kemudian Anda salah gunakannya dengan apa? Men-screenshot dan men-share ke pihak lain dengan interpretasi yang berbeda. Itu hati-hati, ya. Sekarang Undang-Undang ITE itu jelas mengatur, ya, bahwa ketika melakukan abuse of privilege ini Anda sudah diduga melakukan pelanggaran. Itu contoh yang sederhana gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di perusahaan apalagi yang di-copy itu datanya, misalkan tadi resepnya perusahaan, kemudian Anda share ke publik gitu ya. Nah, otomatis ini tidak ada izin dan tidak ada persetujuan, ya otomatis Anda bisa dituntut, ya, karena apa? Menyebabkan kerugian. Itu kaitan dengan abuse of privilege. Konsekuensi penyalahgunaan. Jadi kan tadi kenapa sih harus diaudit? Nah, itu biayanya penyalahgunaan tinggi gitu ya. Terus kemudian konsekuensi yang muncul karena penyalahgunaan juga penyalahgunaan komputer juga lumayan gitu ya. Jadi lumayan hebat. Contohnya apa? Satu konsekuensinya perusakan aset. Ya, jadi tadi kalau misalnya masuk ruang server sembarangan gitu ya, terus kemudian dia melakukan perusakan aset, perusakan aset, kemudian menyebarkan virus, nah itu kan softwarenya jadi rusak gitu ya, data, dokumen, itu ya. Yang kedua adalah pencurian aset, itu ya, hardware Anda bisa hilang, bisa jadi gitu ya. Terus kemudian dapat dipindahkan secara ilegal, itu ya, barang Anda, hardware, software, data, dokumentasi itu bisa pindah secara ilegal. Terus modification of asset, ya, jadi bisa dimodifikasi dengan cara yang tidak sah. Tadi yang di KPU itu toh bisa tadinya dia paling bontot gitu ya, paling urutan paling terakhir, tapi karena pengen menang jadi dia sewa hacker terus tambahkan suara banyak-banyak jadi menang gitu kan. Jadi dia memodifikasi data dengan cara yang tidak sah. Ini ada konsekuensi, makanya perlu diaudit itu ya. Itu. Kemudian apa? Pelanggaran privasi. Privasi mengenai data seseorang atau organisasi digunakan untuk kepentingan yang tidak sah. Tadi itu yang kaitannya dengan abuse of privilege. Itu ya. Nah, ini ada pelanggaran privasi. Itu ya. Konsekuensi selanjutnya adalah description of operation, pengacauan operasi. Itu ya. Jadi tadi ada hacker gitu ya, ada hacker terus kemudian virus. Nah, menyebabkan apa? Nggak bisa beroperasi sistemnya. Kalau sistemnya nggak bisa beroperasi, masalah produksi aja, ya. Jadi ketika kegiatan produksi terhenti, nah terus gitu perusahaan mesti perusahaan mesti akan menderita kerugian, ya, karena apa?
listriknya mati gitu ya. Terus kemudian pegawainya datang tapi nggak bisa kerja. Nah, itu kan ada biaya-biaya yang muncul tuh ya, karena ada penyalahgunaan komputer tadi. Makanya apa, perlu dijamin bahwa sistem yang ada itu aman. Sistem yang ada dapat beroperasi dengan baik gitu ya. Terus kemudian ada penyalahgunaan otorisasi aset gitu ya. Jadi hardware, software, data, fasilitas lain, dokumentasi persediaan barang digunakan untuk maksud yang tidak sah. Gitu ya. Terus kemudian ada kejahatan fisik terhadap personal. Ya kan tadi abuse of privilege itu kan mesti yang disasar adalah fisik gitu ya. Jadi personal dari pegawai gitu ya. Jadi ada orang yang istilahnya ketika misalkan sistem itu jadi tidak aman gitu ya, ketika ada informasi rahasia yang terungkap di publik, mesti kan ada pegawai yang dituduh. Ya, meskipun pegawai itu tidak merasa gitu ya, tetapi perusahaan akan menyalahkan gitu ya. Itu. Dan untuk bisa membuktikan itu kan butuh waktu yang lama. Oleh sebab itu makanya ada tindakan preventif. Tindakan preventifnya dengan melakukan apa? Tadi pengendalian, pengawasan gitu ya. Jadi diawasi dulu, dimonitoring gitu ya. Dengan dengan bisa melakukan audit, bisa dengan menyewa IT spesialis untuk apa? Untuk menyusun pengendalian dan keamanan dari TI-nya gitu. Nih, setelahnya diidentifikasi. Mengapa sih perusahaan tuh yang pakai TI itu perlu pengendalian dan audit TI? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Potensi kehilangan data, kesalahan pengambilan keputusan, penyalahgunaan komputer, aspek privasi, evolusi penggunaan komputer, pengendalian dan audit TI, kesalahan operasi komputer, kemudian nilai hardware, software, brandware. Ya. Nah, ini penjelasannya ada di slide selanjutnya, silakan kalian baca sendiri. Ya. Perkembangan TI ini juga mempengaruhi terhadap audit. Selama ini auditor itu ketika melakukan penugasan gitu ya. Jadi kalau periode yang lalu ketika TI belum semaju sepesat ini, gitu ya, auditor itu masih menggunakan sistem yang konvensional. Dalam arti apa? Ya dia cek dari bukti gitu ya. Jadi semua masih manual gitu ya. Kalaupun menggunakan TI yang dipakai untuk membuat kertas kerja pemeriksaannya paling cuma pakai Excel. Gitu ya. Tapi itu kalian bisa bayangkan biayanya tinggi, waktu yang digunakan untuk ngaudit juga lama. Ya. Nah, tetapi setelah kita mengenal TI, kita mengenal yang namanya software audit gitu ya. Banyak software audit yang sudah dimiliki atau digunakan oleh auditor gitu ya. Nah, ini mengubah bentuk dari tadi ya, bukti evaluasi jadi berubah gitu ya. Cara mengumpulkan bukti juga berubah. Karena mengumpulkan bukti berubah, kenapa? Iya karena auditinya juga kan pakai komputer sekarang. Ya, pakai aplikasi komputer. Kalau dulu mungkin cuma Excel biasa, tetapi kemudian muncul ada software, ya, software khusus gitu ya. Ada yang berbasis pakai pakai MS Access, ada yang kemudian ERP gitu ya. Nah, itu kan juga membuat mengubah auditornya gitu ya, persepsi auditornya, kemudian metodenya ngauditnya juga gitu ya, caranya dia mengumpulkan bukti, caranya dia mengevaluasi bukti, auditor kompetensinya juga jadi berubah ya. Kalau dulu nggak ada IT auditor, cuma auditor aja gitu ya. Nah, sekarang ada IT auditor. Kemudian kalau sekarang muncul juga profesi lainnya yaitu spesialis IT control and security. Dia jadi menjamin
Ya, jadi spesialis yang menjamin tentang pengendalian IT dan keamanan IT. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kalian melakukan audit TI gitu ya. Jadi ini perlu keahlian kombinasi. Gitu ya. Berkaitan dengan apa? Ya, berarti ini irisan tuh ya. Jadi perlu ilmu perilaku. Karena apa? Kalian mempelajari perilaku user, pelaku-pelaku, pengguna-pengguna dari sistem informasi atau yang menjalankan sistem informasi di dalam perusahaan. Ya. Terus kemudian kalian harus punya keahlian ilmu komputer. Ya. Ya dong. TI, SI. Nah, ini kan backgroundnya backgroundnya dari ilmu komputer kalau kita bicara hardware nanti ya. Nah, itu. Terus kemudian manajemen teknologi informasi ya kalian nih gitu ya. Jadi kalian harus tahu gitu ya bagaimana sih teknologi informasi dikelola. Ya, pengendalian apa saja yang harus ada. Itulah kenapa kalian belajar KOSO gitu ya. Nah, jadi kalian belajar KOSO. Nah, ini kaitannya nanti pengendalian yang harus ada di dalam teknologi informasi dan atau sistem informasi. Ya. Nah, terus kemudian auditing tradisional. Auditing tradisional itu apa? Yaitu audit laporan keuangan. Ya, pemeriksaannya itu gimana? Karena apa? Karena kan ketika membuat sistem informasi, ketika mengaudit teknologi informasi atau sistem informasi, kalau misalkan yang kalian audit adalah input, proses, output, ya berarti kan tidak akan lepas dari inputnya adalah transaksi, ya kan? Nah, transaksi yang terjadi, jadi bukti-bukti transaksi yang ada itu yang akan diaudit. Makanya auditnya ini kombinasi ya dari berbagai macam keahlian yang dimiliki. Jadi, kalau mau jadi auditor sistem informasi, butuh keterampilan apa? Butuh audit skill. Audit skill itu kita bicara tentang sampling, tuh ya, karena nggak mungkin tuh ya semua transaksi itu diperiksa, tuh ya, nggak mungkin semua input diperiksa. Berarti apa? Harus bisa sampling, tuh ya. Itulah kenapa kalian belajar statistik, tuh ya. Jadi jumlah sampel berapa yang istilahnya sudah mewakili populasi. Nah, itu kalian harus bisa ngitung. Terus kemudian yang kedua komunikasi, interview. Ya, jadi skill-skillnya auditor ini komunikasi, interview, mengajukan pertanyaan, ini harus dimiliki. Ya, kemudian mendokumentasikan hasil auditnya gitu ya. Karena apa? Karena harus buat kertas kerja pemeriksaan tuh. Ya, jadi harus punya audit skill. Terus kemudian harus punya pengetahuan umum terkait dengan apa? Prinsip-prinsip audit, prosedur dan teknik, sistem manajemen dan dokumen-dokumen referensi, organisasi, peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi ketika kalian mau jadi auditor harus punya pengetahuan ini, ya. Jadi nggak hanya punya pengetahuan tentang skill audit, tetapi harus pengetahuan umum juga ini. Terus kemudian punya pengetahuan spesifik terkait dengan apa? Background IT sama IS-nya, ya. Kemudian bisnisnya, technical skill-nya dalam IT IS, ya. Terus kemudian pengalaman audit sistem. Terus kemudian perundang-undangan juga yang secara spesifik mengatur tentang IT dan IS. Ya, itu keterampilan yang dibutuhkan oleh auditor. Apa yang diaudit? Ya. Jadi apa yang diaudit? Nah, makanya apa? Ketika kalian bikin skripsi, itu masih saya tanya skopmu mau sampai mana? Kamu mau selesaikan semua atau mau kamu potong gitu ya? Karena apa? Karena yang diaudit itu banyak gitu ya skopnya. Yaitu pertama, bisnis proses dan service. Ya, interface-nya, aplikasinya, database-nya, server platformnya, network infrastrukturnya, data center atau hosting facilities, monitoring,
Ya, kalau kita bicara interface, aplikasi, database, server, platform, berarti yang dinilai apa? Monitoringnya, itu ya, pengendaliannya, operasinya, pemeliharaannya, keamanannya. Itu ya. Nah, sehingga apa? TI audit itu meneliti proses, kemudian aset TI-nya, dan pengendaliannya. Ya, pada beberapa tingkatan dalam organisasi untuk menentukan sejauh mana organisasi itu mematuhi standar yang berlaku. Ya, jadi pertama apa? Supaya bisa ngaudit gitu ya, bisa mengaudit TI, berarti kan kalian harus tahu bisnis proses dan servisnya. Itulah kenapa selalu nanti instruksinya adalah identifikasi dulu proses bisnisnya sama servisnya milik perusahaan. Sehingga apa? Muncul mereka punya apa? Punya aplikasi apa aja, ada database apa aja, itu ya. Tanpa kalian tahu bisnis proses dan servisnya, kalian nggak ngerti aplikasi yang akan dimiliki. Aplikasi di sana ada apa aja, itu ya. Aplikasi ini, database ini akan muncul ketika apa? Ketika kalian sudah bisa mengidentifikasi proses bisnisnya. Dia untuk menjalankan proses bisnis dan servis di perusahaan, maka dia perlu supporting apa? Sistem informasi apa? Dia. Nah, itulah kenapa auditor harus punya informasi yang lengkap terkait dengan auditinya. Dia. Nanti kalau kalian bikin skripsi, ketemunya nanti ketika kalian sudah mulai KP. Jadi kalau TA1 belum bisa, karena apa? TA1 kalian hanya ini aja. Kan karena belum punya objek gitu ya. Jadi kalau TA1 ya kalian hanya mengidentifikasi riset-riset yang sudah ada tentang audit SI itu apa aja. Iya. Terus kenapa kalian mau pakai kenapa kalian memilih audit SI? Kenapa kalian pilih toolsnya cari tools untuk audit SI, TI itu apa aja, kelebihannya apa, kelemahannya apa, terus kemudian kalian lebih menyukai yang mana, ya. Jadi nanti kalian harus mencari argumennya. Saya memahami yang mana COBIT, tapi nggak boleh nanti ketika mulai nulis nggak boleh bilang bahwa saya pakainya COBIT karena saya bisanya COBIT, nggak bisa gitu. Ya, jadi kalian harus identifikasi, harus punya alasan ilmiah. Ya, kenapa saya lebih memilih COBIT daripada ITIL? Kenapa saya lebih memilih COBIT daripada ISO? Ya. Nah, itu di KP di TA1. Nah, kalau TA2, nah sudah mulai kan punya tempat KP gitu ya. Makanya apa? Instruksi yang selanjutnya TA2 itu adalah identifikasi bisnis prosesmu. Ya, kamu gambarkan dulu perusahaannya. Perusahaannya tuh apa gitu ya. Terus kemudian bisnis proses di sana apa aja. Setelah bisnis proses dan service sudah tahu, berarti apa? Identifikasi aplikasi sama database-nya di sana ada apa aja. Itu belum mengaudit itu loh ya. Jadi kalian belum mengaudit, ini kan baru memahami kliennya, memahami auditinya. Ya, jadi nanti setelah tahu itu barusan kalian akan lihat spesifiknya ada masalah di mana. Ya, biasanya kan kalau misalnya audit itu kan nggak minta semua, dia hanya minta area-area tertentu aja. Nah, minta area-area tertentu aja karena biasanya ada masalah. Ya, makanya apa? Mereka akan bilang bahwa saya ada masalah di sini. Nah, itu kalian harus identifikasi. Caranya identifikasi gimana? Ya interview, wawancara manajemennya, wawancara pengguna sistemnya, usernya, ya kan? Ada kendala apa di sana? Nah, itu supaya apa? Kalian bisa menentukan aplikasi atau sistem informasi yang di sana kan yang dimiliki banyak, ya. Jadi kalian bisa memutuskan mau pakai yang mana. Mau yang diaudit yang mana. Karena apa? Ketika mau mengaudit kan mesti biayanya jadi tinggi. Itulah kenapa perusahaan jarang yang mengaudit keseluruhan karena biaya audit tinggi. Makanya apa? Dia cari sistem informasi yang berisiko yang mana. Itu ya. Itu. Tetapi
Ada juga gitu ya, ada juga perusahaan ketika, jadi tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau perusahaan mau mengaudit semua gitu ya, nah itu biasanya perusahaan punya perencana ke depan. Misalkan kaitannya dia mau listing di bursa efek gitu ya, jadi perusahaannya mau go public. Nah itu kan disyaratkan. Kalau perusahaannya mau listing di bursa gitu ya, harus sistem informasinya harus tersertifikasi ISO gitu ya, ya berarti itu harus semua. Tapi kalau untuk kepentingan skripsi jangan semua, mau selesai kapan kalian nanti kelamaan. Ambil aja satu sistem informasi yang ditemukan ada masalah di sana gitu ya. Nah itu. Setelah kita mengidentifikasi proses bisnis. Jadi kan tadi kan bilangnya bahwa ya kita harus tahu dulu auditinya, gitu ya. Proses bisnis yang dimiliki auditi apa aja. Nah, dari proses bisnis tadi, maka akan diidentifikasi sistem informasinya, ya. Jadi aplikasi apa, database apa yang dia punya di dalam perusahaan. Ya, di dalam perusahaan biasanya ada 4 sistem besar. Ya, jadi 4 sistem besar yang ada dalam perusahaan. Yang pertama adalah sistem informasi pemasaran, ya. Terus yang kedua sistem informasi manufaktur atau produksi. Yang ketiga biasanya ada sistem informasi keuangan dan yang keempat sistem informasi sumber daya manusia. Ya. Jadi kalau kalian mau bikin skripsi, ya pilihlah salah satu sistem itu. Ya, jangan semuanya. Kalau semuanya itu terlalu komplikasi gitu ya, nanti nggak selesai-selesai kalian. Ya. Jadi fokuslah pada sistem informasi besar gitu ya, yaitu tadi ada 4 tadi, pilih salah satu. Ingat ya, kalau kalau kalian hanya diberi kelonggaran untuk memilih salah satu sistem informasi tersebut kalau bikin skripsi, ya kalian sudah harus mengerjakannya satu siklus. Dalam arti apa? Dalam arti misalkan kalian memilih adalah sistem informasi pemasaran. Ya udah berarti satu siklus. Satu siklus mulai dari apa? Mulai dari produknya. Ya. Jadi kan mulai dari apa? Dari produknya, dari place-nya. Place itu nanti ketika kalian mau perusahaan tuh promosikannya gimana gitu ya. Terus kayak gitu di tempat mana targetnya, promosinya, price-nya, kemudian integrasi mix-nya gitu ya. Makanya apa? Makanya sistem informasi pemasaran itu punya subsistem. Gitu ya. Nah, ini ada subsistemnya itu mulai dari output, produk, place, promotion, price, sama integrated mix. Itu ya subsistem. Nah, ini yang harus kalian buat. Itu ya, ini outputnya. Nah, inputnya dari mana? Supaya bisa jadi output kan harus ada input ya. Inputnya apa? Inputnya dari internal source sama environment source. Gitu ya. Jadi internal source itu bicara tentang sistem informasi akuntansinya, SIA-nya, ya. Terus kemudian internal source ini berkaitan dengan marketing research subsystem, ya. Jadi ketika kita mau mau promosi gitu ya, mau menjual gitu ya, ketika perusahaan mau menjual, maka dia ada research-nya gitu ya, melakukan riset dulu. Barang yang akan laku tuh seperti apa, segmen pasarnya itu yang mana gitu ya. Konsumen yang mau kok segmen pasar tuh bisa bicara tentang lokasi gitu ya, kemudian target konsumennya gitu ya. Nah, itu ada risetnya. Makanya itu jadi input gitu ya. Terus kemudian yang menggabungkan tentang apa lingkungan. Ini marketing intelligence subsystem. Nah, ini harusnya sudah kalian dapat di mata kuliah apa ya? Sistem informasi ya harusnya gitu ya. Jadi Anda ini harusnya udah lebih pasif gitu ya. Ini model sistem informasi. Jadi saya hanya istilahnya merefresh saja, mereview gitu ya, mereview cepat saja. Ya, nah terus kemudian kalau model sistem informasi manufaktur, nah berarti nanti outputnya kaitan dengan produksi, kemudian apalagi persediaan, ya, kualitas, ya, terus kemudian cost itu biaya produksinya, itu outputnya.
ya. Nah, untuk jadi output itu kan berarti apa? Diproses kan ya, diproses pakai menggunakan sistem ada mesti kalau misalnya kaitan dengan cost SIA itu mesti muncul terus, ya. Itulah kenapa mau di model sistem informasi apapun tuh ya, empat sistem informasi besar yang ada dalam perusahaan SIA itu mesti selalu ada. Tuh ya. Nah, itu. Ini model sistem informasi manufaktur. Terus kemudian ada sistem informasi keuangan. Jadi outputnya apa? Forecast, prediksi. Prediksi tentang apa? Tentang keuangannya, penganggaran itu ya. Nah itu. Kemudian fund management. Itu ya, jadi manajemen kasnya gitu ya. Nah itu. Terus kontrol pengendalian. Karena apa? Ini kaitan dengan keuangan. Kita harus kaitan fund management berarti kan istilahnya manajemen kasnya. Jangan sampai perusahaan mau produksi tapi ternyata kasnya nggak ada. Nah, ini berarti kan istilahnya satu kesatuan gitu ya, bahwa untuk membiayai produksi, untuk membiayai pemasaran gitu ya, untuk membayar karyawan. Nah, ini butuh yang sistem informasi keuangan ini. Itu. Dan itu harus dikendalikan, kalau enggak bisa jadi nanti ada fraud yang mungkin muncul di sini. Iya. Terus pertanyaannya kalau modal sistem informasi yang lain mungkin terjadi fraud nggak? Ya mungkin aja gitu ya. Makanya apa? Sistem informasi harus diaudit gitu ya. Untuk apa? Menjamin, memastikan bahwa auditor tuh memastikan bahwa sistem informasi itu tidak berisiko. Risiko itu bicara tentang apa tadi, keamanan sistem gitu ya. Keamanan sistem itu bicara tentang apa? Ada hacking gitu ya. Ada virus dan ada lain-lain itu ya. Nah, itu apakah sistem informasinya aman atau tidak, gitu ya. Nih, kemudian modal sistem informasi SDM, mulai dari perekrutan, penerimaan, pendidikan pelatihan, penghentian, terus kemudian administrasi tunjangan. Kaitan dengan apa? Dengan kalau di pensiun gitu ya, kalau ada pensiun. Keuntungan audit itu apa sih? Yaitu, 1. Menilai keefektifan aktivitas dokumentasi dalam organisasi, memonitor kesesuaian kebijakan, sistem, prosedur, dan undang-undang. Taat nggak nih sama sistemnya? Apakah sistem yang dibuat oleh perusahaan itu sering dilanggar dan enggak? Nah, ini kan dilakukan audit. Terus mengukur tingkat efektivitas dari sistem, identifikasi kelemahan di sistem, ya, sehingga apa yang mungkin memunculkan masalah di masa depan, ya. Terus kemudian memberikan rekomendasi, ya, untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem, ya. Terus kemudian meningkatkan saling memahami antar departemen dan antar individu. Kemudian melaporkan hasil tinjauan, ya, hasil audit dan tindakan berdasarkan risiko ke manajemen. Untuk apa? Untuk perbaikan, di follow up. Ya. Nah, ini kan keuntungan audit kayak gini kan seringkali muncul ketika kalian bikin skripsi. Ya. Tujuannya kalian bikin skripsi apa sih nanti gitu ya. Kemudian mesti jawabnya identifikasi. Nah, ini kalau tips saya untuk bikin skripsi gitu ya. Kalau besok menulis skripsi ini gitu ya. Jadi ketika ditanya gitu ya, ketika kalian ditanya sama pembimbingnya, ngapain sih kalian melakukan analisis sistem informasi? Ya, mengaudit sistem informasi, menganalisis menggunakan tools yang macam-macam itu apa? Ya, 1, menilai keefektifan. Ya, sehingga Pak bisa memberikan rekomendasi perbaikan untuk masa depan. Nah, ini ya. Jadi diingat-ingat besok kalau bikin skripsi, buka lagi apa PPT-nya Bu Evi. Ya, ini keuntungan audit ini yang buat menulis. Biasanya ada di bab 1. Ya. Pendekatan audit sistem informasi atau audit TI ini ada 3 macam. Yang pertama, kita mengenal istilah yang namanya audit around the computer. Yaitu, pada proses ini, audit akan fokus pada pemeriksaan masukan. Ya, jadi dia hanya fokus pada pemeriksaan input dan output. Ya, jadi dia mengabaikan apa? Mengabaikan prosesnya. Jadi yang diperiksa hanya input dan outputnya saja. Ya, pertimbangannya apa? Resiko bawaannya rendah, logika aplikasi itu biasanya straightforward,
Jadi biasanya logika aplikasi itu jarang yang salah, ya. Terus kemudian transaksi input adalah batch, berarti dalam proses yang banyak gitu ya. Kalau input transaksi kan nggak cuma entry satu transaksi, banyak transaksi, jadi batch. Kemudian pengendalian dilakukan melalui metode tradisional. Pemrosesan itu hanya men-sorting input data dan mengupdate master file sequentially. Jejak audit ada dan jelas, lingkungan relatif konstan, sistem jarang dimodifikasi. Makanya apa? Makanya auditor akan memilih pendekatan audit TI-nya atau TSI-nya itu around the computer. Ya, cuma ada kelemahan kalau metodenya ini. Ya, umumnya database mencakup jumlah data yang banyak dan sukar untuk ditelusuri secara manual. Ya. Terus kemudian tidak menciptakan sarana bagi auditor untuk menghayati dan mendalami lebih mantap liku-liku sistem komputernya karena apa prosesnya nggak di audit. Ya. Terus kemudian cara ini mengabaikan pengendalian sistem dalam pengelolaan komputer itu sendiri sehingga rawan terhadap adanya kelemahan dan kesalahan yang potensial di dalam sistemnya atau di dalam aplikasinya karena aplikasinya tidak diaudit, ya. Kemudian kemampuan komputer sebagai fasilitas untuk penunjang dari pelaksanaan penugasan audit menjadi mubazir karena apa? Kalau kita hanya periksa input sama outputnya aja, ya. Terus kemudian tidak dapat mencakup keseluruhan maksud dan tujuan penyelenggaraan audit karena kan maksud dan tujuan penyelenggaraan audit tadi kan adalah auditnya adalah audit sistem informasi atau teknologi informasi yang base-nya pada risiko, ya. Jadi kalau prosesnya tidak di audit itu hanya input dan output aja. Nah, ini kan berarti esensi dari penugasan auditnya jadi tidak tercakup semua. Terus kemudian yang pendekatan audit TI atau SI yang kedua itu adalah audit through the computer. Dia maksudnya gimana nih? Auditor melakukan proses pemeriksaan terhadap proses akuntansi yang dijalankan oleh klien untuk memberikan pemahaman mengenai kebenaran output dari proses tersebut. Ya, jadi kebenaran output dari proses tersebut. Metode ini berasumsi apabila sistem pemrosesan ditemukan terdapat pengendalian yang memadai, maka kesalahannya jadi lebih kecil. Ya, kesalahan dan penyalahgunaan itu akan dapat terdeteksi, ya, kalau kita menggunakan audit through the computer, ya. Sehingga karena prosesnya kan dilihat gitu ya, dapat dideteksi sehingga apa akibatnya outputnya itu akan jauh dapat lebih diterima. Ya. Nah, tapi apa kelemahannya ini kan inputnya nggak gitu nggak begitu diperhatikan karena dia fokusnya pada proses dan output. Ya. Nah, pertimbangannya risiko bawaan tinggi. Ya, aplikasi memperoleh input dan output dalam jumlah yang besar. Ya, pengendalian internal yang signifikan melekat dalam sistem. Logika prosesnya kompleks, kemudian terdapat kesenjangan yang signifikan dalam jejak audit. Ya, jadi kalau auditing through the computer, ini proses dan output yang diperhatikan. Ya. Jadi kelemahannya ini hanya memperhatikan proses akuntansi yang dijalankan. Ya, sedangkan apa? Inputnya apa? Bukti-bukti transaksinya kurang diperhatikan. Jadi kalau misalnya buktinya itu ada yang palsu gitu ya. Ya, jadi tidak terdeteksi kalau menggunakan auditing through the computer. Ya. Jadi beda kalau yang tadi auditing around the computer input sama output. Nah, sekarang proses sama output yang diperhatikan. Sehingga kalau inputnya terjadi kesalahan, ya berarti meskipun prosesnya bagus, ya outputnya juga jadi salah gitu ya. Inputnya misalkan ada transaksi yang fiktif, gitu ya. Ya berarti karena kita nggak cek kalau pakai metode pendekatan audit through the computer, berarti ya
kalau inputnya fiktif ya berarti outputnya juga akan fiktif. Karena apa? Auditor hanya menjamin proses dan output. Tuh ya. Jadi yang dimasukkan sampah, ya keluarnya juga akan sampah. Garbage in, garbage out. Ya. Jadi kalau misalnya sampah yang masuk ya berarti sampah yang keluar. Kalau ini kelemahannya metode audit through the computer. Nah, kemudian yang terakhir ini pendekatan audit TI atau SI adalah audit with the computer. Ini yang paling ideal, ini yang paling bagus gitu ya. Nah, sekarang karena apa kecanggihan teknologi cepat gitu ya. Jadi perkembangan teknologi juga cepat gitu ya, menuntut auditor juga harus bisa menggunakan hardware dan software dalam pelaksanaan auditnya, penugasan auditnya. Jadi dia kalau audit with the computer berarti mulai dari input, proses, dan output ini semua dilakukan menggunakan komputer atau software. Ya. Jadi cara yang dilakukan gitu ya ketika kita menggunakan audit with the computer gitu ya. Jadi auditor ini menggunakan hardware dan software itu untuk apa? Untuk membantu pelaksanaan audit. Misalkan apa? Melakukan pengujian substantif. Pengujian substantif itu apa sih? Menguji saldo-saldo setiap perkiraan yang ada di laporan keuangan. Anak SI kan biasa dapat juga akuntansi gitu ya, mata kuliah akuntansi cara membuat laporan keuangan. Nah, setiap perkiraan-perkiraan itu akan dilakukan pengujian. Setiap perkiraan atau rekening yang ada di dalam laporan itu akan dilakukan pemeriksaan atau dilakukan audit dengan menggunakan komputer ya. Jadi menguji saldo-saldo setiap perkiraan laporan keuangan. Caranya gimana? Caranya ada 3 cara bagi auditor menggunakan komputer ketika melaksanakan prosedur auditnya. Ya, yang pertama apa? Caranya dia memproses data pengujian auditor itu ya pada sistem komputer klien. Ya, sebagai bagian dari pengujian atas pengendalian. Nah, ini biasanya apa? Kalau ketika ketika mengaudit menggunakan audit with the computer gitu ya. Jadi auditor itu akan bawa data, dia bawa transaksi, kemudian diinputkan di sistem komputernya klien. Dia nanti outputnya apa? Jadi bawa dummy data gitu ya. Nah, ini kalau audit with the computer. Jadi dia akan melihat apakah outputnya akan betul gitu ya, tersajikan betul gitu ya. Karena apa? Karena yang dia menilai kan mulai dari input, proses, dan output gitu ya. Jadi dia cara yang pertama itu memproses data pengujian pada sistem komputer kliennya. Dia jadi bawa transaksi dummy, diinputkan di sistem komputer kliennya, terus kemudian nanti dicek gitu ya. Nanti setelah input kan sistem akan memproses, kemudian output jadinya seperti apa, gitu ya. Betul enggak? Dia satu siklus enggak, gitu ya. Apakah ada kesalahan apa enggak? Nah ini untuk apa tujuannya? Menguji pengendaliannya. Apakah sistem komputer itu memiliki pengendalian yang memadai, ya. Terus kemudian yang kedua, menguji pencatatan yang diselenggarakan komputer sebagai sarana untuk melakukan verifikasi atas laporan keuangan klien. Ya tadi sama gitu ya. Jadi ketika dia bawa dummy data gitu ya, diinputkan dalam sistem komputernya klien, terus kemudian hasilnya seperti apa? Iya, kalau misalnya hasilnya benar gitu ya, sesuai dengan logika sesuai dengan sesuai dengan berjalannya transaksi gitu ya, sistemnya itu mencatatkan dengan benar. Nah, berarti kan itu membuktikan atau memverifikasi bahwa laporan kliennya juga benar. Tapi ketika kita membawa dummy data, kemudian diinputkan, kemudian outputnya tidak sesuai dengan prediksi gitu ya auditornya, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem komputernya klien atau auditinya itu akan ada masalah. Ya. Nah ini kita menggunakan audit with the computer. Terus kemudian yang ketiga menggunakan komputer untuk pelaksanaan audit secara terpisah. Maksudnya gimana?
Jadi auditornya itu punya punya sistem sendiri, gitu ya. Jadi punya software sendiri, gitu ya. Jadi auditor punya software sendiri, gitu ya. Kan kita kan mau membuktikan, istilahnya mau membuktikan softwarenya atau TI-nya atau sistem informasinya auditi kan, gitu ya. Jadi auditi kan punya software sendiri, kemudian auditor punya software sendiri. Nah, kemudian apa? Yang diambil itu nanti ketika auditor menggunakan cara yang ketiga, yang diambil adalah data. Ya, data atau transaksi punyanya auditi. Ya. Jadi kalau yang pertama itu kita bawa dummy data gitu ya, terus kemudian diinputkan di sistem komputernya klien. Nah, tapi kalau yang ketiga ini, kita minta data transaksinya punya klien, kemudian apa? Diinputkan di komputer kita. Ya. Jadi kita minta transaksinya, master transaksinya gitu, master data transaksinya itu kita inputkan di software punyanya auditornya. Ya, kemudian apa? Di run, kemudian apakah hasilnya sama? Ya, setelah menggunakan ketika menggunakan data yang sama, tapi menggunakan aplikasi yang berbeda, apakah hasilnya akan sama? Dengan tadi aplikasi hasil output dari aplikasi atau proses yang dilakukan oleh kliennya. Nah, ini pendekatan auditing with the computer. Prinsip-prinsip audit. Ya, prinsip audit yang pertama, ketika auditor melaksanakan audit, apa sih yang harus dipegang? Ya, apa sih yang harus dijunjung tinggi? Yang pertama, kode etik. Ya, kode etik apa? Kode etik itu mewajibkan, ya, mengharuskan dan mewajibkan para auditor itu bertindak profesional, jujur, integritas, rahasia, dan bijak. Ya. Jadi dalam arti gini, ketika kalian melaksanakan penugasan audit, besok kalau yang cita-citanya mau jadi auditor sistem informasi, bahkan yang bikin skripsinya itu adalah melakukan evaluasi sistem, analisa sistem gitu ya, analisa teknologi, infrastruktur dan lain-lain, itu kan Anda mengarah mau menjadi auditor sebenarnya. Ya, jadi ketika kalian melakukan audit itu, saya tidak meragukan istilahnya kompetensi kemampuan profesionalnya, ya. Jadi kompetensi kemampuan profesional kompetensi kalian itu mesti sudah mumpuni. Tetapi apa? Jangan lupa gitu ya, praktek penyimpangan, praktek skandal-skandal yang biasa dilakukan oleh auditor. Karena apa? Karena tidak menjunjung kode etiknya. Ya, jadi kalau kita bekerja ya harus profesional, kemudian menjunjung tinggi kejujuran. Dalam arti kejujuran gimana? Ya kalau kita bilang bahwa sistem aplikasi atau sistem informasi yang dimiliki perusahaan itu tidak aman, ya kita nyatakan seadanya bahwa itu tidak aman. Jangan merasa bahwa aduh kalau saya bilang tidak aman nanti perusahaan bagaimana? Beresiko gitu ya. Kalau sistem informasinya beresiko, terus nanti perusahaannya akan punya reputasi yang jelek dan ya enggak gitu ya. Ini karena apa? Karena kalian punya kode etik ya, yang iya bilang iya, yang tidak bilang tidak gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Anda sebagai auditor memiliki integritas yang baik. Terus kemudian kerahasiaan ya. Jadi informasi-informasi berkaitan dengan auditi gitu ya, kondisi sistem informasi atau teknologi informasi auditi itu tidak boleh diumbar di tempat umum, ya. Karena apa? Karena kalian terikat kode etik. Nah, sama seperti dokter gitu ya, nggak mungkin ya bilang bahwa Bu Evi sakit ini, kemudian terus diumbar ke teman-temannya Bu Evi, jangan deket-deket Bu Evi karena Bu Evi punya penyakit. Nah, itu nggak boleh. Ya, ini juga auditor juga begitu, ya. Sifatnya adalah rahasia. Jadi, segala informasi yang kalian dapatkan di dalam perusahaan dalam penugasan audit itu tidak boleh di-blow up keluar. Kecuali, gitu ya, ada kecuali. Kalau apa? Kalau auditi gitu ya, mengalami istilahnya ada kasus hukum, tuntutan hukum. Ya, jadi kalian diminta bersaksi di pengadilan. Nah, berarti ya memang itu dikecualikan. Hal-hal yang tadinya rahasia tadi ketika kalian diminta di pengadilan gitu ya, ketika auditinya ada di dalam penuntutan pengadilan, ya berarti Anda harus
harus membuka gitu ya. Jadi yang tadinya rahasia itu tidak jadi rahasia lagi. Gitu ya. Terus kemudian ada juga gini. Jadi kalau misalnya biasa kan kalau auditor sistem informasi ini akan tim dengan auditor laporan keuangan. Gitu ya. Jadi penugasannya biasanya akan tim. Ya, jadi ketika auditor laporan keuangan itu telah memberikan opini, gitu ya, jadi opininya wajar tanpa pengecualian, jadi opini clean gitu ya, paling bagus. Nah, terus kemudian tapi setelah berjalan 3 bulan publikasi opini audit clean, ternyata didapati bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan opini tersebut jadi tidak relevan. Dia ditemukan bukti bahwa ternyata sebenarnya audit itu ada kondisi-kondisi yang mengatakan bahwa laporan keuangannya tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tapi itu apa? Penugasannya kan udah habis nih. Ya. Ketika penugasan sudah habis kan berarti dia launching opini audit. Nah, tapi setelah jalan 3 bulan, ketahuan gitu ya, bahwa ternyata auditi ada kondisi yang menyatakan bahwa auditinya itu ada di dalam kondisi dia menyajikan laporan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang bertimah umum. Nah, di kondisi seperti itu, kerahasiaan itu jadi pengecualian. Ya, jadi auditor punya tanggung jawab apa? Mendeklar. Ya, saat 3 bulan yang lalu menyatakan bahwa saat 3 bulan yang lalu memang posisinya clean gitu ya, karena tidak didapati. Begitu berjalan 3 bulan setelah itu, setelah penerbitan opini, ada kondisi-kondisi kayak gini, itu harus dideklar. Jadi tidak lagi rahasia. Jadi itu pengecualiannya. Ya. Terus kemudian bijak. Ya, jadi bijak dalam apa? Bijak dalam melakukan melakukan penugasannya gitu ya. Jadi bijak dalam melakukan penugasannya. Terus kemudian yang kedua, fair presentation. Jadi kewajiban melaporkan secara jujur, akurat. Gitu ya. Jadi nggak boleh ditambah-tambahin gitu ya. Jadi ya di atas ya, tidak di atas tidak. Gitu ya. Jadi hati-hati sekali kalau yang cita-citanya mau jadi auditor tapi sukanya nambah-nambahi informasi. Nah, ini nggak cocok gitu ya. Jadi jangan kalian menambahkan informasi yang memang tidak relevan gitu ya, tidak ada tidak mencerminkan kondisi di dalam perusahaan. Ya. Jadi kalian kalau yang kerjaannya suka membumbu-bumbui supaya jadi fenomenal cetar membahana gitu ya, jangan gitu ya. Jangan Anda berprofesi sebagai auditor. Ya, karena apa? Karena nggak cocok kalian seperti itu. Ya, karena apa? Karena punya tanggung jawab ketika kalian melakukan penugasan audit, laporkan secara jujur dan akurat. Jangan menggunakan interpretasi yang salah gitu ya. Nah, ini interpretasi sendiri yang kemudian jadi keliru. Karena apa? Karena pengen supaya supaya kalian jadi yang terdepan gitu ya. Nah, kemudian melaporkan ditambahi. Nah, itu enggak. Ya. Jadi ini adalah prinsip auditnya. Ya, jadi prinsip yang harus dipegang oleh auditor. Jadi fair presentation. Terus kemudian due professional care, implementasi dari kesungguhan dan pertimbangan yang diberikan. Ya. Terus kemudian independence. Jadi independence ini sikap yang bebas tidak memihak. Ya. Jadi jangan sekali-sekali kalian mengambil tuh penugasan audit jika Anda tidak independen. Kita punya 2 independence yang harus dipenuhi. Independence itu kita bicara independence in fact sama independent in appearance. Independent in fact itu berarti apa? Independen yang senyatanya dalam kenyataan. Maksudnya kenyataan gimana? Ya kalau kalian mengaudit, ya kalian lakukan audit menurut standarnya. Ya, Anda punya standar yang mengatur auditornya. Keahlian teknis auditornya kan diatur, ya. Nah, kemudian caranya mengumpulkan bukti kan diatur, ya. Itu yang namanya ada di dalam standar profesional akuntan publik, ya. Atau kalau auditor sistem informasi ada di standarnya ISAKA yang kemarin.
Ya, kita punya S1 sampai S9 gitu ya, mulai mengatur teknisnya auditor sampai dengan pelaporannya. Nah, itu yang harus kalian punya gitu ya. Terus kemudian standar itu tidak hanya mengatur auditornya tetapi mengatur kompetensi auditornya. Jadi mengatur kompetensi atau muatan dari yang diaudit. Ya. Jadi kalau kalian mengaudit sistem informasi, ya udah berarti kan based on standar apa? Sistem informasi kliennya itu mau diaudit menggunakan standar yang mana? Tools audit yang mana? Gitu ya. Jadi kalau saya biasanya ngomong standar kayak gitu, kalau saya bilangnya coba cari tools auditnya. Tools audit itu maksudnya apa? Ya COBIT lah, ITIL lah, ISO gitu ya. Anda mau pakai yang mana? Ya. Jadi toolsnya itu ya harus Anda kuasai gitu ya. Jadi ketika kalian mengaudit gitu ya, ketika independent in fact berarti Anda memeriksa sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya independence yang in appearance. Independence in appearance itu independence dalam penampilan itu ya. Nah, dalam penampilan gimana? Ya kalau misalnya kalian mengaudit, ya jangan kalian ambil gitu ya. Kalian ambil perusahaan yang punyanya papahnya kalian sendiri, ayah kalian sendiri, atau paman kalian sendiri. Nah, ini tidak independent in appearance dalam penampilan. Karena apa? Ya mungkin kalian independent in facts gitu ya, tetapi orang di luar akan bilang, lah ya pasti bagus lah gitu ya, karena apa? Nggak mungkin dia bilang jelek pekerjaannya pamannya sendiri. Begitu kalian bilang, sistem informasinya berisiko, pekerjaannya pamannya akan terancam. Nah itu. Jadi meskipun Anda bilang bahwa Anda independent in fact gitu ya, tetapi Anda tidak independent in appearance. Ya, sehingga wajib bagi auditor itu independent in fact dan independent in appearance. Ya, sehingga ketika tahu bahwa audit kalian punya hubungan kekeluargaan gitu ya, ya jangan istilahnya kantor konsultannya atau kantor akuntan publiknya boleh ambil klien itu, tapi kalau kalian punya hubungan keluarga dengan perusahaannya yang akan diaudit, ya jangan ambil proyek itu. Ya biarkan teman lain yang melakukan penugasan tapi tidak kalian. Ya supaya independence-nya in fact dan in appearance terjadi di situ. Ya. Jadi kalian tidak akan bisa kalian tidak akan bisa berdalih gitu ya kalau misalkan ternyata ternyata punya hubungan keluarga kok di dalamnya kok. Nah, yang diaudit itu ternyata saudaranya sendiri kok. Nah, itu. Meskipun kalian punya due professional care gitu ya, kalian fair presentation, jujur dan akurat, orang akan memandang jadi berbeda. Ya, karena ada yang Anda dianggap tidak independen dalam in appearance. Ya. Nah, kemudian evidence based approach. Ini hati-hati gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kalian ungkapkan itu semuanya based on bukti. Ya. Itulah kenapa gitu ya, bukti itu jadi hal yang kuat gitu ya ketika kalian melakukan audit. Karena apa? Kalian menunjukkan bahwa perusahaan ini ketika audit SI atau TI kan ini mengatakan bahwa perusahaan ini punya resiko nggak sih, aman nggak sih sistem informasinya kan gitu. Ya. Jadi ketika kalian bilang bahwa perusahaan ini aman, ya base buktinya apa? Apalagi ketika kalian bilang bahwa perusahaan ini berisiko gitu ya, punya resiko IT yang sangat tinggi. Nah, buktinya apa? Ya. Jadi based on bukti. Tapi hati-hati, ketika kita bicara based on bukti, berarti kita tidak boleh menambahkan opini kita sendiri. Jadi bukti ya bukti, jadi jangan diinterpretasikan, kemudian jangan ditambah-tambahi. Ya. Jadi bukti itu harus bukti yang seadanya gitu ya, bukti yang memang ada di perusahaan klien. Ya, nah itu.
Ini prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh auditor ketika dia melakukan penugasan audit. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang standar yang mengatur tentang auditor TI-nya, ya. Nah, sekarang di sesi ini kita akan bahas tentang peraturan atau standar yang digunakan untuk SI dan TI-nya. Ya, kalau tadi kemarin untuk auditornya, sekarang untuk TI dan SI-nya, atau yang saya biasa sebut dengan tools-nya sih, ya. Jadi standar atau tools-nya nanti yang digunakan untuk mensertifikasi TI atau SI-nya, untuk menilai TI atau SI-nya, ya. Nah, ini ada sudah diidentifikasi, ya. Kita bisa menggunakan COBIT. Kita menggunakan ISO atau IEC 17799 dan BSS 7799. Kita bisa pakai ISO TR 13335, IT Baseline Protection Manual, IT SEC untuk common kriteria. Kemudian bisa juga dengan Federal Information Processing Standard 140, strip 1/2, the Sincers Internet Task Force, ya, Task Force Sincers Internet. Kemudian bisa dengan the Quality Seal and Product Audit Scheme operated by the Schleswig-Holstein Independent State Center for Data Privacy Protection, ULD, ya. Kemudian atau pakai yang ISO 9000, ya. Nah, ini. Nah, sekarang tugas kalian gitu ya di dalam kelompok kemarin kan sudah menggunakan sudah dibentuk kelompok gitu ya, baik itu untuk kelas E maupun kelas F. Terus silakan Anda bahas, pilih salah satu gitu ya. Silakan bebas Anda memilih untuk peraturan atau standar SI atau TI yang mau kalian bahas ya di dalam tugas kalian. Ya, jadi tugasnya Anda buatlah video presentasi gitu ya, video pembelajaran yang berkaitan dengan salah satu standar ini. Ya. Jadi silakan Anda paparkan kaitan misalkan COVID. Kalian bisa bicara tentang apa sih COVID, siapa sih yang mengeluarkan COVID, motifnya dikeluarkan COVID itu untuk apa, atau tujuan untuk dikeluarkan COVID untuk apa. Terus COVID itu mengatur apa aja, domain apa aja yang diatur, setiap domain itu isinya apa. Nah itu kan kalian bisa buat di dalam presentasi, itu ya, di dalam video presentasi di dalam kelompok. Ya, seperti biasa gitu ya, untuk kuliah saya, untuk pengumpulan tugas dalam kelompok itu dilakukan dengan jangka waktu 2 minggu dari sekarang. Gitu ya. Jadi harapannya kalian buat dengan sebaik mungkin. Oke, selamat belajar, Tuhan memberkati.